Halo Bapak Ibu sekalian, kembali lagi bersama saya di channel Teras Edukasi, channel yang selalu menyalurkan informasi terbaru seputar dunia pendidikan dan informasi relevan lainnya yang Bapak Ibu butuhkan dimanapun berada. Di video kali ini, saya akan membagikan informasi tentang gaji PNS yang akan naik pada tahun 2025, sekaligus juga gaji pensiunan yang juga dikabarkan naik pada tahun 2025. Tentu ini adalah informasi baik yang wajib Bapak Ibu ketahui karena informasi ini berkaitan dengan kesejahteraan Bapak Ibu PNS yang ada di seluruh Indonesia dimanapun berada. Jadi apabila Bapak Ibu ingin mengetahui informasi ini lebih rinci dan lebih lengkap, silakan Bapak Ibu tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa, bagi yang baru menonton video ini, silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan serta aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang saya bagikan melalui channel ini dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Bungko News, pada tahun 2025 nanti, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah merencanakan kenaikan gaji bagi para ASN aktif hingga pensiunan. Tentu ini menjadi kabar menggembirakan yang sudah lama dinanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tahun 2025 nanti, pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah merencanakan akan menaikkan gaji Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu yang aktif sebagai aparatur sipil negara atau PNS hingga pensiunan. Dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan sinyal positif terkait peningkatan kesejahteraan PNS dan pensiunan di tahun pertama pemerintahannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang masih menjabat menyebutkan bahwa kenaikan ini akan melibatkan beberapa komponen seperti gaji pokok, tunjangan, dan insentif. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan peningkatan kesejahteraan PNS ini dan juga pensiunan nanti akan diselenggarakan oleh pemerintah Presiden Prabowo di tahun pertamanya atau di tahun 2025. Dan terkait dengan peningkatan gaji Bapak Ibu PNS ini juga telah disampaikan oleh Ibu Kementerian Keuangan, oleh Ibu Sri Mulyani, bahwa semuanya ini telah melibatkan beberapa komponen, yaitu mulai dari gaji pokok, tunjangan, dan insentif. Meski besaran pastinya belum diumumkan, dokumen kebijakan fiskal yang menjadi panduan menyebutkan rencana ini cukup menjanjikan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, gaji pensiunan menjadi patokan dasar untuk menentukan kenaikan di tahun 2025. Misalnya, gaji pokok pensiunan golongan 1A yang saat ini di angka sebesar 2 juta rupiah akan menjadi acuan perhitungan. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan aturan yang ada, bahwa kenaikan gaji Bapak Ibu ini nanti berpatokan sesuai aturan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Dan selain itu, ini pemerintah juga memikirkan secara matang dan komprehensif bahwa gaji pensiunan golongan 1A yang saat ini masih di angka 2 juta akan menjadi acuan perhitungan. Artinya mereka atau pemerintah lebih teliti bagaimana supaya gaji khususnya pensiunan golongan 1 ini mendapat keadilan dari pemerintah. Jika kenaikan ditetapkan sebesar 10%, maka mereka bisa mendapatkan tambahan sekitar 200.000 per bulan. Persentase ini akan bervariasi berdasarkan golongan masing-masing. Lebih menarik lagi, kenaikan gaji pensiunan di tahun 2024 sempat mencapai 12%, dan ini menunjukkan tren positif terus dijaga oleh pemerintah. Nah, jadi Bapak Ibu, berdasarkan informasi bahwa jika ditetapkannya sebesar 10% kenaikan gaji tersebut yang diluncurkan kepada Bapak Ibu PNS
dan pensiunan, maka bertambah sebesar 200.000 per bulan dari gaji sebelumnya. Kemudian persentase ini tentu bervariasi berdasarkan golongan yang dimiliki oleh masing-masing PNS yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini juga bentuk keprihatinan pemerintah terhadap Bapak Ibu PNS yang ada di seluruh Indonesia yang bekerja di seluruh instansi-instansi pemerintahan. Dengan fokus pada kesejahteraan, khususnya bagi mereka yang sudah purna tugas, harapannya adalah kualitas hidup yang lebih baik bagi para pensiunan. Selain Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan pentingnya kenaikan gaji ini. Jadi Bapak Ibu, tujuan kenaikan gaji ini tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kualitas hidup Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan selain Menteri Keuangan, bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ikut menegaskan pentingnya kenaikan gaji ini untuk Bapak Ibu PNS pensiunan atau pensiunan PNS pada tahun 2025 yang akan datang. Menurutnya, peningkatan tersebut mencerminkan apresiasi terhadap dedikasi para ASN dan aparat negara. Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan ini akan dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas anggaran negara. Adapun kenaikan ini tidak hanya menyentuh gaji pokok, tetapi juga menyasar tunjangan dan insentif lainnya. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan keprihatinan Bapak Airlangga Hartarto bahwa peningkatan gaji yang akan diberikan kepada Bapak Ibu nanti merupakan apresiasi terhadap dedikasi, terhadap perjuangan dan kinerja yang telah Bapak Ibu tunaikan selama ini di instansi-instansi pemerintah di mana Bapak Ibu bekerja. Beberapa pihak menyebutkan bahwa kenaikan tunjangan ini bisa lebih signifikan dibandingkan kenaikan gaji pokok, terutama untuk golongan dengan beban kerja yang lebih berat. Berbagai respon positif bermunculan. Salah satu ASN Ibu Wati menyatakan bahwa kabar ini sangat ditunggu-tunggu. Sebagai ASN kami merasa ini bentuk apresiasi atas kerja keras kami. Semoga semuanya berjalan lancar. Jadi ini salah satu bentuk harapan dari salah satu aparatur sipil negara yang ingin mendapatkan kesejahteraan atas informasi dinaikannya gaji pensiunan PNS 2025 yang akan datang. Rencana ini diharapkan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo di awal tahun 2025. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus memfinalisasi detail kebijakan agar pelaksanaannya bisa sesuai dengan ekspektasi. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan kenaikan gaji Bapak Ibu pensiunan PNS 2025 ini, kita menunggu pengumuman resmi dari Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru saja terpilih atau yang baru saja dilantik. Kemudian untuk hasil akhirnya nanti kita menunggu finalisasi detail kebijakan tersebut dari Kementerian Keuangan. Demikian informasi terbaru yang saya sampaikan melalui channel Teras Edukasi ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.